Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Adik-adik, ibadah hari Minggu ini Kak Pika ditemani Kak Risma Panjaitan. Shalom adik-adik semua. Dan pemusik kita Bang Aan Sihombing. Dan pengkhotbah hari ini yaitu Amang Pendeta Resort Maijon Pakpahan. Adik-adik, ada sukacita hari ini. Nah, untuk melengkapi sukacita, mari kita memuji Tuhan, sukacita abadi. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya semua? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dibawakan oleh Amang Pendeta kita, mari kita berdoa, tutup matanya dan lipat tangannya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, pada minggu ini kami datang ke hadirat-Mu. Kiranya berkati kami anak-anak sekolah minggu yang beribadah di tengah-tengah keluarga kami. Sebentar lagi kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat, mampukan anak-anak kami sekolah minggu mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Terima kasih. Kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Tolong dibuka dan saya akan membacakannya buat kita semua. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.
Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan buat kita anak-anak sekolah minggu. Kiranya melalui firman Tuhan tadi bisa kita renungkan di dalam hati kita di tengah keluarga. Adik-adik sekolah minggu, pasti adik-adik pernah diajari bapak, diajari mama, diajari kakak, diajari abang untuk berdoa. Mungkin dari kata yang sangat singkat, metawon, banias roakon, sasada o Yesus, dong aku toktong. Iya kan adik-adik sekolah minggu? Pernah kan diajari bapak kita? Diajari mama kita? Diajari kakak kita? Diajari abang kita? Pasti pernah. Nah, itu, tepuk tangan untuk anak sekolah minggu. Anak-anak yang selalu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Iya, doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Doa itu adalah untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Ya, berdoa adalah napas kehidupan anak-anak sekolah minggu. Yaitu berdoa. Berarti kita harus rajin berdoa. Karena melalui doa kita akan memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan segala keperluan kita. Adik-adik sekolah minggu, doa itu tadi hubungan dengan Tuhan Allah. Berarti orang yang tidak tahu berdoa, berarti tidak ada hubungannya dengan Tuhan Allah. Berarti anak-anak sekolah minggu harus mau dan rajin berdoa. Seperti yang diajarkan oleh bapak kita, mama kita, kakak kita, abang kita, opung kita. Harus rajin berdoa. Meminta, katanya tadi, akan diberikan. Cari, akan mendapat. Ketok, akan dibukakan. Oh, enak banget ya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus, anak-anak Tuhan. Kalau kita meminta, Tuhan Allah memberikan. Kalau kita mencari Dia, kita akan mendapatkan Yesus. Tuhan Yesus akan memeluk kita, Tuhan Yesus akan mencintai kita, Tuhan Yesus akan sayang kepada anak-anak sekolah minggu. Dan ketoklah, berarti harus mau datang, memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membuka semuanya untuk anak-anak kami sekolah minggu. Kita lihat dalam firman Tuhan dikatakan tadi, mintalah akan diberikan, carilah akan didapatkan, ketoklah akan dibukakan. Dengan apa? Dengan meminta dengan tulus hati. Kalau berdoa, jangan ada matanya yang terbuka ya. Jangan ada tangannya yang ke sana kemari ya. Ada yang coel-coel temannya, jangan ya. Tapi berdoa harus dengan tulus hati. Karena apa dikatakan dalam firman Tuhan? Bapa kita memberikan yang terbaik buat kita. Kalau kita mau sehat, Bapa kita memberikan apa? Makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Apabila anak sekolah mau berhasil, apa? Tanggung jawab orang tua kita. Diberikan pendidikan, diberikan nasihat, diberikan bimbingan. Supaya kita berhasil dan didoakan. Nah, itu anak-anak sekolah minggu. Jadi, lebih dari situlah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa di sorga itu.
Dia memberikan kesehatan buat kita, Dia memberikan nafas kehidupan bagi kita, dan Dia memberikan keselamatan bagi kita. Dia menghapus dosa-dosa kita, Dia menghapus pelanggaran kita, adik-adik sekolah minggu. Luar biasa baiknya Tuhan kita itu. Jadi datanglah kepada Dia dan bermohonlah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan akan memberikan kesehatan tadi, Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan pertumbuhan jasmani dan rohani kita di kemudian hari. Karena itu dikatakan lagi, Tuhan akan menuntun kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing kita, anak-anak sekolah minggu, mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana kehendak Tuhan, mana yang tidak kehendak Tuhan. Mana dosa, mana yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, itu anak-anak sekolah minggu. Melalui firman Tuhan pada saat ini, rajinlah berdoa. Nyatakanlah semua keinginanmu kepada Tuhan. Pasti Yesus akan menjawab itu seperti orang tua kita memberikan kebutuhan dan keperluan kita. Seperti itulah jauh Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, mari berdoa. Mari serahkan diri. Ada nyanyian sekolah minggu. Lipatlah tangan, tutuplah mata, kita berdoa bagi Tuhan. Nah itu. Tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu buat anak-anak kami sekolah minggu. Kiranya kami anak yang rajin berdoa, menyampaikan segala kehidupan kami, baik dalam pertumbuhan anak-anak sekolah minggu, baik di dalam menggapai cita-citanya. Kiranya Engkau berikan kesehatan dan juga panjang umur. Berkati anak-anak kami, berkati juga orang tuanya, berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah selesai mendengarkan khotbah Amang Pendeta tadi, kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Satukanlah Hati Kami. Memuji dan menyembah
aktivitas. Adik-adik, masih ingat kan aktivitas minggu yang lalu? Dari balita, TK, sampai kelas 1, yaitu menyanyikan "Mari Kita Kerja Sama-Sama". Berikut ini tayangannya. Deng deng, deng deng, kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjasama sama, kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk aktivitas minggu lalu dari kelas 2 sampai kelas 6, yaitu berkreasi seni. Ini tayangannya. Teman-teman dan kakak guru sekolah minggu, selamat hari Minggu buat kita semua. Sekarang kan lagi ada wabah virus corona nih, jadinya kita gak bisa sekolah, beribadah, pokoknya kita gak bisa kemana-mana deh. Tapi kita yang sabar saja dan terus berdoa dan taati perintah orang tua dan pemerintah, yaitu jaga kesehatan dan tetap di rumah. Teman-teman, aku akan menyanyikan sebuah lagu pujian agar kita percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita dari cobaan ini. Aku pakai lagu bahasa Batak aja ya teman-teman.
Sekolah Minggu dan teman-teman. Hari ini saya akan menyanyikan lagu yang bertema Corona. Mulanya kesangan bahagia, beribadah belajar di rumah. Ini sepuluh anak desa ingin ke gereja. Ku rindu dengan teman-teman, penuh kakak dan abang pendeta. Bernyanyi, berdoa bersama, memuji Tuhan. Corona, sampai kapan corona ini? Berhentilah melompat ke sana dan kemari. Tak terlihat peta, sangat berbahaya. Sudah hilang semua. Oh Tuhan, cepat hilangkan virus corona ini, agar kami bisa berkumpul kembali, berdoa bersama, memuji nama-Mu. Aku rindu sekolah minggu, aku rindu sekolah minggu. Selamat hari Minggu, selamat siang bagi kakak-kakak sekolah minggu dan bagi teman-teman sekalian. Saya akan membacakan puisi buatan saya sendiri yang berjudul Masa Corona. Masa Corona. Orang-orang sedang panik, khawatir akan masa sekarang. Masa susah dan terbatas karena corona yang sedang merebak. Masa kini berbeda dengan dulu. Semua jadi di rumah bersama keluarga. Masa kini beda dengan dulu. Semua orang jadi sering jaga kebersihan. Dulu bersaing terus, sekarang seluruh dunia bekerja sama. Dulu liburan pasti jalan-jalan, namun sekarang diam di rumah bersama keluarga. Lingkungan yang dulu kotor sekarang terlihat bersih. Bekasi yang dulu selalu padat menjadi lengang sekarang. Semua orang sedang berharap agar corona segera terlelap. Tuhan mengizinkan ini semua agar semua orang bertobat dan mengingat Sang Pencipta. Yakinlah virus coronanya akan segera berakhir, karena kita punya juru selamat. Bernyanyilah, nyanyikan nyanyian baru baginya. Buatlah hatimu selalu ceria. Itu tadi puisi yang saya buat sendiri. Selamat hari Minggu kantate bagi kita semua, bagi kakak sekolah minggu dan bagi teman-teman sekalian. Tetap semangat, stay at home dan stay healthy. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini dari kelas Batita TK sampai kelas 1 adalah doa Bapa Kami. Terdapat di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Doa ini boleh dituntun oleh Papa, Mama, maupun Kakak. Terima kasih. Ya adik-adik, untuk aktivitas kelas 2 sampai kelas 6 oleh adik-adik, kita sedikit menyediakan alat-alat peraga adik-adik. Pertama kita sediakan karton persegi adik-adik ya. Nah, ada gunting adik-adik, ada lem adik-adik ya. Ada pulpen boleh atau pensil boleh, cutter boleh. Nah, siapkan juga sepotong kertas tetap persegi untuk membuat jendela nanti. Buat apa Kak? Buat menulis doanya. Ya, doa yang dari Matius berapa tadi Kak? 6 ayat 9 sampai 13. Iya, adik-adik. Untuk ditulis yaitu doa Bapa Kami. Oke, adik-adik. Nah, cara pembuatannya begini adik-adik. Gambar atau dijiplak kedua tangannya. Ya, kiri dan kanan. Oke, adik-adik. Lalu digunting adik-adik ya. Lalu digunting sampai terpisah ya, sampai terpisah. Lalu disatukan.
lalu disatukan yang ibu jari ke ibu jari, telunjuk ke telunjuk, jari tengah atau jari manis dan jari kelingking adik-adik, sampai sikap berdoa ketemu. Ya, jangan sampai caranya salah. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ini gunanya untuk membuat jendela-jendelanya adik-adik, seperti yang kakak bikin ini loh adik-adik ya. Udah kakak tulis di sini doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 sampai 13, dan ditulis isi doa Bapa kami. Kak, kalau boleh tahu Bapak kami hafal ya Kak ya? Iya. Hafal lah ya. Kakak juga percaya adik-adik kita pasti hafal ya adik-adik ya. Nah, lalu dihafal adik-adik. Baru di video kamera, lalu dikirim ke grup masing-masing. Oke, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau angkat pujiannya dalam nama Yesus. Adik-adik, kita tutup ibadah kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kekejuan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.